Halo semuanya, kembali lagi di channelnya KK Kinetic Education. Nah, hari ini kita akan belajar statistik ya. Hari ini KK akan membahas topik uji normalitas. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, ingat subscribe, like, and share-nya ya. Dan yang terpenting, aktifkan selalu tombol loncengnya agar adik-adik selalu mendapatkan materi terbaru dari KK. Oke, yuk langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita akan ngebahas tentang uji normalitas. Nah, adik-adik, apa itu uji normalitas? Kenapa kalau menjadi seorang peneliti, kita harus memahami tentang uji normalitas ini? Dan kenapa penting banget ya? Nah, uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, itu pentingnya. Kalau kita meneliti pasti kita dapat data, kan gitu ya. Jadi kita harus tahu apakah sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel yang kita ingin teliti, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Adik-adik, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau kita sebut lainnya ada residual memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, gitu. Sehingga uji normalitas ini sangat berguna sekali untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Nah, metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit ya adik-adik ya. Berdasarkan pengalaman empiris nih, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel yang besar gitu. Namun, untuk memberikan kepastian kan gitu ya, data yang memiliki berdistribusi normal atau tidak sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal atau tidak gitu. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang nih dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Nah, adik-adik mungkin ada yang bertanya, Kak Eka, mengapa harus uji normalitas, Kak? Nah, kan gitu ya. Kenapa ya harus uji normalitas? Mengapa harus uji normalitas nih? Nah, ini menurut Ghazali ya adik-adik ya. Uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal. Nah, kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik yang dinyatakan tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Kemudian, menurut Widarjono nih, ya, uji T untuk melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bisa diaplikasikan jika residual tidak mempunyai distribusi normal. Nah, itu kenapa harus melakukan uji normalitas gitu ya. Kapan uji normalitas ini dilakukan kira-kira gitu. Jadi sekarang kita punya bayangan nih, kenapa uji normalitas itu sangat penting setelah kita mendapatkan data kan gitu ya. Dan kapan uji normalitas ini dilakukan? Nah, uji normalitas ini dilakukan ya. Nah, ini menurut Iqbal ya adik-adik ya. Pada beberapa metode penggunaan distribusi normal bagi sebuah data merupakan suatu keharusan. Nah, gitu. Tapi bagi metode lainnya tidak. Salah satu yang menjadi keharusan nih, nggak semua sih ya, tapi salah satu yang menjadi keharusan sebuah data atau residualnya bukan variabelnya berdistribusi normal adalah dalam regresi linear atau istilah lainnya OLS gitu ya, di mana salah satu asumsi klasik dalam regresi linear mengharuskan residual model terdistribusi normal gitu. Nah,
Itu adik-adik. Sekarang bagaimana nih caranya mendeteksi residual kita berdistribusi normal atau tidak setelah adik dapat data kayak gitu ya. Sekarang kita mendeteksi nih apakah residual residual dalam penelitian kita ini berdistribusi normal atau tidak kan gitu. Nah, di sini untuk mendeteksinya ada dua cara gitu. Ada dua cara. Bisa adik-adik menggunakan analisis grafik gitu. Atau analisis statistik. Tapi biasanya dalam penelitian kita menggunakan kedua analisis ini karena apa? Data yang kita peroleh kan hasilnya harus valid dan tepat kan gitu kan. Nah, jadi tidak cukup hanya analisis grafik, tidak cukup hanya analisis statistik. Nah, kemudian analisis statistik juga ada 5 uji nih, untuk mendeteksi bahwa data kita ini residualnya ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini tergantung dari penelitian adik-adik ya. Jadi kita menggunakan uji yang mana? Apakah menggunakan uji chi-square atau Kolmogorov, Smirnov atau Lillier-Frost atau Shapiro-Wilk atau Jarkwa-Bera. Nah, jadi di sini 5 uji analisis statistik ini memiliki syarat-syarat atau cocoknya pakai data yang mana gitu ya. Jadi tergantung nih ya data penelitian adik-adik mengarahnya apa, baru kalau saya sih asumsinya, kalau KEK asumsinya ini adalah sebuah senjata gitu ya. Senjata ini akan tepat apabila kita gunakan dengan tepat gitu. Oke. Nah, KEK bahas dulu satu-satu gitu ya, tapi di sini secara umum dulu KEK bahas, karena kalau kita bahas secara detail banget untuk analisis statistik ini, nanti KEK akan buatkan video terbaru. Jadi seperti biasa, adik-adik kalau ingin mengikuti pembelajarannya KEK untuk selanjutnya, boleh subscribe, like, and share-nya, dan terpenting aktifkan tombol loncengnya. Oke. Nah, pertama KEK akan jelaskan mengenai analisis grafik ya. Analisis grafik. Adik-adik, pada prinsipnya analisis grafik menurut Ghazali, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Nah, untuk parameter dasar pengambil keputusannya adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Kemarin kita udah belajar kurva distribusi normal ya. Bagi yang belum nonton boleh klik linknya di bawah gitu. KEK tambahkan nanti di bawah link distribusi normalnya. Itu ya. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sekali lagi ya, jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas gitu adik-adik. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas gitu ya. Nah, kemudian untuk analisis statistik yang pertama KEK akan jelaskan uji chi-square. Oke. Nah, apa itu uji chi-square? Nah, jadi adik-adik, uji square ini adalah uji normalitas dengan menggunakan uji chi kuadrat. Nah, nama lainnya gitu, uji chi kuadrat. Disebut juga uji Getnis-Hopit-nya gitu. Nah, menggunakan pendekatan penjumlahan. Jadi uji ini menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Nah, uji normalitas datanya disajikan secara berkelompok. Nah, data berbentuk nominal atau ordinal. Jadi, datanya dalam bentuk nominal atau ordinal. Nah, ciri-ciri distribusi chi kuadrat ini adalah yang pertama selalu positif gitu. Kemudian distribusi frekuensinya yaitu sama dengan K dikurangi 1. Ingat di mana K adalah jumlah kategori atau variabel. Jadi, bentuk distribusi chi kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk distribusi chi kuadrat menjulur positif
Semakin besar derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi normal. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya adik-adik ya. Jadi C kuadrat itu disimbolkan dengan X kuadrat gitu ya, sama dengan sigma I sampai 1 sampai K. Nah, OI ini adalah frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke berapa gitu. Misalnya ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya. Nah, jadi ke I gitu ya. Kemudian EI ini adalah frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke I. Nah, ini persamaan atau formula atau rumus umum dari C kuadrat. Oke, gitu adik-adik. Nah, kemudian analisis statistik yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji ini, menurut Widarjono, dasar pengambilan keputusannya adalah yang pertama, apabila nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan ini berlaku sebaliknya gitu. Nah, adik-adik, pengujian Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk digunakan untuk sampel data yang berukuran lebih dari 2000 sampel gitu. Sehingga disarankan untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk data di atas 50 sampel ya, dan kurang dari 1000 gitu. Di atas 50 sampel, oke. Dalam pengujian suatu data, dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, itu. Jadi, biasanya pengujiannya ini adik-adik bisa gunakan aplikasi SPSS. Oke, semoga nanti Kak bisa buatkan video bagaimana menganalisis sebuah data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Chi-square atau analisis statistik yang lainnya ya. Oke, jadi tetap ikutin terus pembelajaran dari Kak. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah uji Lilliefors gitu ya. Nah, jadi ini digunakan untuk menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi uji ini terdapat persyaratan untuk menggunakannya. Jadi persyaratan yang pertama adalah data berskala interval. Adik-adik sudah tahu kan data berskala interval itu seperti apa? Atau rasio, skala interval atau rasio atau kuantitatif. Nah, gitu. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Jadi, ini dapat untuk data yang besar maupun data yang kecil. Nah, itu syarat dari metode atau uji Lilliefors ini ya. Oke. Dan selanjutnya adalah yang keempat adalah uji Shapiro-Wilk. Nah, uji Shapiro-Wilk ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil gitu adik-adik. Nah, ini ceritanya dalam dua seminar paper yang dilakukan oleh Shapiro-Wilk tahun 1958 dan Shapiro-Wilk-Chen tahun 1968 digunakan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel. Nah, sehingga disarankan untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk sampel data kurang dari 50 sampel. Dalam pengujiannya ini, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, gitu. Oke, dan yang terakhir adalah uji Cerqueira. Uji ini adalah salah satu uji normalitas yang mana mengukur apakah squeeze dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Nah, uji ini adik-adik didasarkan pada kenyataan bahwa nilai squeeze dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0 gitu ya. Oleh karena itu, nilai absolut dari parameter uji ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal. Nah, inilah
uji-uji analisis statistik yang berkaitan dengan uji normalitas. Ini tergantung tadi sudah ada syarat-syaratnya, kapan kita menggunakan uji Shapiro-Wilk, kapan kita menggunakan uji C kuadrat, atau kapan kita menggunakan Komorov-Smirnov gitu ya adik-adik ya. Jadi tergantung dari jumlah data yang adik-adik dapatkan dan tergantung dari jenis penelitian adik-adik. Nah, untuk aplikasinya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa nilai signifikasinya apakah lebih besar dari 0,05, adik-adik bisa menggunakan aplikasi statistik. Contohnya adalah yang paling sederhana SPSS. Oke. Nah, demikian dulu pembelajaran KIK hari ini ya mengenai statistik, yaitu temanya uji normalitas ya. Untuk hari ini KIK hanya memberikan gambaran secara umum uji-uji normalitas yang bisa kita gunakan dan kenapa penting sekali uji normalitas itu dan kapan kita bisa menggunakan uji normalitas. Nah, adik-adik, demikian materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ayo bagi adik-adik yang ingin belajar bareng sama KIK, segera subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like and di-share ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa belajar bersama-sama. Oke, makasih semuanya. Bye-bye.